Assalamualaikum, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Naila Syifa Salsabila dengan NPM 226910405, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Islam Riau. Saya berasal dari Desa Rimba Beringin, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Saya tumbuh di tengah masyarakat Jawa yang kaya akan tradisi serta kearifan lokalnya. Di sini saya akan membuat video reflektif untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan multikultural yang diampu oleh Ibu Nurul Fauzia SPD MPD. Pada video ini, saya akan bercerita mengenai tradisi yang ada di daerah saya tinggal, yaitu di Desa Rimba Beringin. Salah satu tradisi yang diadakan di desa saya yaitu punggahan. Berdasarkan informasi dari narasumber yang telah saya wawancarai, tradisi punggahan dalam adat Jawa adalah sebuah ritual yang dilakukan menjelang bulan Ramadan sebagai bentuk persiapan spiritual dan sosial umat Muslim. Kata punggahan berasal dari bahasa Jawa munggah yang berarti naik, melambangkan harapan agar keimanan dan ketakwaan umat Islam meningkat saat memasuki bulan suci Ramadan. Punggahan biasanya diadakan beberapa hari sebelum Ramadan di rumah, masjid, atau musola dengan mengundang keluarga, tetangga, dan tokoh agama seperti kiai atau ustadz untuk memimpin doa, tahlil, dan pembacaan surah Yasin. Acara ini dimulai dengan doa bersama sebagai ungkapan syukur dan permohonan ampun sekaligus mendoakan keluarga yang telah meninggal dunia. Hidangan khas yang disajikan dalam punggahan memiliki makna simbolis. Contohnya, ketan putih melambangkan kesucian, kue apem yang berasal dari kata Arab afwan berarti permohonan maaf, pisang raja yang berasal dari kata Arab gho dan roja melambangkan harapan agar doa dikabulkan, dan kue pasung yang berarti mengikat diri dari hawa nafsu. Selain itu, juga ada makanan seperti urap. Nah, tujuan punggahan dalam konteks multikultural adalah untuk memperkuat rasa syukur, mempererat silaturahmi, dan membangun solidaritas sosial antar berbagai kelompok budaya dan etnis dalam masyarakat. Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai persiapan spiritual menyambut bulan Ramadan saja, tetapi juga sebagai momen untuk menyatukan keberagaman melalui doa bersama, makan bersama, dan saling berbagi makanan secara acak yang mencerminkan kebersamaan tanpa membedakan latar belakang suku budaya. Punggahan menjadi ajang ekspresi syukur atas nikmat dan rahmat yang diterima, sekaligus sebagai momen saling memaafkan yang mempererat hubungan sosial. Dalam masyarakat yang multikultural, tradisi ini mengakomodasi berbagai kebiasaan dan budaya lokal sehingga menjadi wadah penguatan identitas bersama sekaligus penghormatan terhadap keberagaman. Selain itu, punggahan juga berfungsi sebagai sarana edukasi budaya dan spiritual yang mengajarkan nilai-nilai toleransi, gotong royong, dan kepedulian sosial. Dengan demikian, punggahan membantu menjaga keharmonisan dan solidaritas sosial di tengah masyarakat yang beragam, menjadikan tradisi ini relevan dalam konteks kehidupan modern yang multikultural. Kemudian, manfaat punggahan multikultural meliputi berbagai aspek spiritual, sosial, dan budaya yang memperkuat kehidupan bermasyarakat. Antara lain, yang pertama ada penguatan spiritual.
Punggahan menjadi momen refleksi dan penyucian jiwa, mempersiapkan diri secara batin untuk menjalin ibadah puasa dengan lebih khusyuk dan penuh kesadaran. Yang kedua, mempererat silaturahmi. Tradisi ini mengajak masyarakat dari berbagai latar budaya untuk berkumpul, berdoa bersama, dan makan bersama sehingga memperkuat hubungan sosial dan solidaritas antar warga. Yang ketiga, momen saling memaafkan. Punggahan memberikan kesempatan bagi individu untuk saling memaafkan, memperbaiki hubungan yang mungkin retak dan menciptakan suasana harmonis sebelum Ramadan. Yang keempat, pelestarian budaya. Melalui punggahan, nilai-nilai budaya dan tradisi leluhur tetap terjaga dan diwariskan kepada generasi muda, sekaligus menguatkan identitas kultural di tengah keberagaman. Nah, kemudian refleksi diri. Pertanyaan yang pertama, bagaimana budaya punggahan membentuk cara Anda memahami dunia, terutama dalam konteks pendidikan? Nah, budaya punggahan mengajarkan saya pentingnya rasa syukur, kebersamaan, dan saling menghargai dalam keberagaman. Dalam konteks pendidikan, tradisi ini mengingatkan saya bahwa setiap individu membawa latar belakang budaya yang unik dan berharga. Punggahan menanamkan nilai inklusivitas dan empati yang sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang terbuka dan menghormati perbedaan. Saya belajar bahwa pendidikan bukan hanya transfer ilmu, tetapi juga membangun hubungan sosial yang harmonis dan saling menghormati antar siswa dari berbagai budaya. Kemudian, yang kedua, pernahkah Anda menghadapi stereotip atau diskriminasi dalam pengalaman belajar? Nah, saya pribadi belum pernah mengalami stereotip atau diskriminasi secara langsung dalam pengalaman belajar. Namun, saya menyadari bahwa stereotip dan diskriminasi merupakan isu yang nyata dan bisa terjadi di lingkungan pendidikan. Oleh karena itu, saya berkomitmen untuk selalu bersikap terbuka, menghargai perbedaan, dan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif agar semua siswa merasa diterima dan dapat berkembang secara optimal tanpa adanya prasangka atau perlakuan tidak adil. Yang ketiga, pelajaran apa yang Anda ambil dari pengalaman tersebut untuk menjadi guru yang inklusif dan peka budaya? Dari pengalaman tersebut, saya belajar bahwa sebagai guru, saya harus aktif menciptakan ruang yang aman dan terbuka bagi semua siswa tanpa memandang latar belakang mereka. Saya perlu menghindari prasangka dan stereotip serta mengedepankan komunikasi yang menghargai perbedaan. Penting juga untuk mengenalkan nilai-nilai multikulturalisme dan mengintegrasikan keberagaman budaya dalam materi pembelajaran agar siswa belajar menghormati dan merayakan perbedaan. Dengan demikian, saya dapat membantu membentuk siswa yang toleran, empatik, dan siap hidup dalam masyarakat yang plural. Kemudian, yang keempat, itu ada visi sebagai calon guru dalam menciptakan ruang kelas yang menghargai keberagaman. Visi saya sebagai calon guru adalah menciptakan ruang kelas yang inklusif, di mana setiap siswa merasa dihargai, didengar, dan diterima apa adanya. Saya ingin membangun suasana belajar yang merayakan keberagaman budaya, bahasa, dan pengalaman siswa sebagai kekayaan bersama. Melalui pendekatan pembelajaran yang konstekstual dan partisipatif, saya berharap dapat mengembangkan sikap saling menghormati dan kerjasama antar siswa. Selain itu, saya ingin menjadi agen perubahan yang mendorong kesadaran multikultural dan menghilangkan diskriminasi, sehingga ruang kelas menjadi tempat yang adil dan menyenangkan untuk semua. Baik, cukup sekian video reflektif yang telah saya buat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.